Guys, hati-hati kalau denger bunyi bel di atas kuburan kayak gini. Jadi banyak banget orang yang takut dikubur hidup-hidup sehingga mereka itu membuat peti seperti ini guys. Jadi karena banyak banget orang yang memiliki ketakutan akan dikubur hidup-hidup tersebut, pada abad 19 dibikin peti seperti ini supaya mereka yang dikubur hidup-hidup bisa memberikan isyarat kalau misalkan mereka itu masih hidup. Bahkan di dalam peti ini orang yang dikubur itu juga masih bisa bernafas guys. Bocil ini selalu mabar sampai lupa waktu dan tiba-tiba dia ngeliat dia udah tua. Jadi kisahnya bocil ini lagi mau ditinggal sama ibunya. Nah bocil ini bilang kalau misalkan dia akan belajar mandiri. Tapi pas dia ngeliat WA isinya orang-orang ngajakin dia mabar. Dia mulai mabar sampai lupa waktu dan tiba-tiba dia nggak sadar dia itu udah beranjak dewasa dan tua. Tiba-tiba bocil ini benar-benar nyesel banget padahal semua ada di hayalan dia doang. Dan dia memilih untuk nggak ikut mabar sama temennya dan melanjutkan untuk belajar mandiri. Satu kelompok ini selalu mencari manusia untuk dijadiin kembang api saat lagi tahun baru. Jadi di sini ada satu orang teman yang mengajak temannya bernama Budi untuk ikut merayakan tahun baru bersama dia. Nah si Budi awalnya nggak enak tapi dipaksa aja untuk ikut. Sampai tiba-tiba Budi melihat ke orang-orang ini aneh banget, cuman menatap jam menunggu detik-detik tahun baru. Ternyata si Budi itu bukan diajak untuk merayakan tahun baru, tapi dia itu dijadiin korban untuk jadi kembang apinya. Jadi setiap tahun mereka itu akan mencari manusia-manusia, di mana manusia-manusia itu akan dijadiin kembang api dan meledak di langit seperti ini. Anak ini selalu pakai topeng kuda setiap saat, ternyata alasan sebenarnya itu bikin kaget banget guys. Jadi anak ini bernama Maya yang sering banget dibully sama temen-temennya sampai dikejar-kejar kayak gini. Terus Maya selalu memakai topeng kuda supaya dia merasa aman. Karena dia itu suka banget sama kuda, jadi kalau misalkan dia pakai topeng kuda kayak gini, dia menjadi dirinya sendiri dan menjadi anak yang bahagia. Sampai tiba-tiba topeng kudanya tuh ketahuan sama temen-temennya dan dia dikata-katain. Maya pun sedih banget dan udah gak tahan lagi. Sampai akhirnya besok itu di sekolah ada acara kalau misalkan murid-murid harus membawa apa yang dia suka. Nah tiba-tiba dia itu datang sama kuda asli guys. Jadi temennya merasa selama ini dia itu berhayal doang pengen jadi kuda, terobsesi dengan kuda. Tapi tiba-tiba temennya tuh terkejut banget dia bisa bawa kuda dan naik kuda dengan keren banget. Nah di sini dia menunjukkan apa yang dia suka dan apa yang membuat dia bahagia. Bahkan orang yang bully dia itu nggak bawa apa-apa ke sekolah. Dan akhirnya dia yang dipuji-puji karena terlihat keren banget. Semua manusia nggak boleh pisahin cicak yang lagi mau cinta-cintaan. Kalau nggak ini yang akan terjadi guys. Jadi kisahnya di atap sebuah rumah ada cicak yang lagi mau berpelukan. Dia itu lagi mau cinta-cintaan. Tapi pas mereka lagi berpelukan gini tiba-tiba atapnya itu retak dan mereka jadi terpisah. Bahkan salah satu dari mereka harus jatuh. Tiba-tiba salah satu cicaknya benar-benar jatuh pas mereka lagi main catur. Nah cicak yang satu lagi tiba-tiba mau menghabisi hidupnya juga guys, karena dia nggak mau pisah sama cicak yang ini. Nah jadinya teman-teman yang lagi main catur itu langsung nyalahin yang punya rumah karena dia itu nggak pakai atap yang bagus. Di situ mereka nyesel banget nggak jaga atapnya sehingga ada 2 korban cicak yang mati. Anak ini lagi asik-asik nyantai di kolam renang tapi dia nggak sadar kalau misalkan di bawahnya itu ada hiu. Ini parah banget sih guys. Jadi kisahnya di sini ada 2 orang bersaudara yang lagi santai-santai aja. Tapi tiba-tiba dia merasa cemilannya tuh jatuh. Nah pas jatuh itu dia merasa kok ada sesuatu ya di bawah kolam renang dia. Akhirnya dia cari kacamata yang membuat dia akhirnya malah jatuh dong. Terus adiknya kaget kenapa dia kayak nggak bisa berenang gitu. Ternyata dia itu panik banget, di bawahnya itu bener-bener ada hiu. Adiknya mau nolong tapi ikut jatuh juga dan hiunya tambah lama tambah mendekat ke mereka. Nah tiba-tiba kakaknya itu kayak berusaha untuk narik sesuatu di dalam hiunya. Sampai ternyata hiunya kalah dong guys. Dan ketika mamanya datang, mamanya bingung banget kenapa anaknya tuh heboh banget. Ternyata hiu yang dari tadi mengejar mereka itu hanyalah hayalan mereka. Habis itu mamanya ternyata beliin balon buaya yang baru yang membuat mereka jadi takut banget. Guys, tahu nggak sih kura-kura ini mendapatkan rekor sebagai kura-kura tercepat di dunia? Dimana kura-kura kan terkenal lama banget kan jalannya. Tapi berbeda dengan kura-kura ini, dia bernama Bertie dan dia berhasil mencapai kecepatan 20 cm per detik. Dan untuk lintasan 5,48 meter, dia mampu menghabiskan waktu 19,59 detik. Dan ia mendapatkan rekor dunia sebagai kura-kura tercepat. Dan semenjak Bertie terkenal, dia sekarang tinggal di kandang yang mewah bersama pacarnya bernama Sally. Raja ini bingung banget melihat semua orang di kerajaannya tiba-tiba palanya udah nggak ada. Ternyata karena ini guys. Jadi ada seorang raja yang nggak ngomong apa-apa. Dia itu cuman kayak gini-gini aja yang bikin penjaganya pikir dia itu harus menggal kepala orang.
Sampai akhirnya semua kepala dipenggal dan ternyata rajanya itu lagi di WC. Jadi yang dari tadi duduk kayak gini-gini itu tuh cuman anaknya doang yang pakai topeng raja. Dan maksud dia kayak gini-gini, dia bilang ayahnya lagi di WC. Di situ rajanya shock banget karena semua orang palanya udah copot. Bule ini baru pertama kali ke Korea malah diculik sama anak umur 5 tahun sampai akhirnya semua terungkap, guys. Jadi kisahnya cowok ini lagi jalan-jalan aja sendirian, tiba-tiba dia ngeliat anak kecil nangis kayak hilang gitu. Terus anaknya itu tahu alamat dia di mana, jadinya dia minta anterin sama bule ini. Nah pas datang tiba-tiba ternyata apartemennya itu mewah banget dan ternyata ayahnya itu adalah kayak preman-preman gitu. Dan tiba-tiba anaknya bilang, ayah aku udah berhasil menculik pria besar ini. Ternyata ayahnya itu memang adalah penculik profesional dan dia pingin anaknya itu belajar dari dini. Dia nggak mau kalau misalkan usaha yang dia udah bangun anaknya nggak bisa terusin. Tapi karena dia masih bocil juga, cowok ini tuh pintar banget mempengaruhi anak ini untuk balikin dia pulang. Akhirnya dibalikin beneran dong, tapi sayangnya pas dia lapor polisi, ayah dan anaknya itu udah kabur. Mungkin anaknya lebih ingin jadi penculik untuk bahagia. Ibu ini nekat pura-pura jadi pria supaya bisa jadi supir taksi, tapi akhirnya tuh sedih banget, guys. Jadi kisahnya, ibu ini tuh bener-bener pingin banget dapat uang, tapi ternyata supir taksi itu cuma bisa pria doang. Jadinya dia itu pura-pura, guys, jadi pria supaya dia bisa membiayai hidup dirinya dan anaknya. Tapi pas dia jadi supir taksi, banyak banget penumpang-penumpang yang aneh. Sampai tiba-tiba dia mendapat penumpang yang merupakan copet yang membuat dia sampai berdarah-darah kayak gini. Anaknya nanya, ada apa ibu? Tapi ibunya bilang dia itu gak sakit sama sekali dan dia tetap berjuang untuk anaknya. Karena bagaimanapun kebahagiaan anaknya yang terpenting untuknya. Cewek ini selalu pakai masker di kelas, pas disuruh buka gurunya dia tuh gak mau sama sekali. Ternyata karena ini, guys. Jadi kisahnya ada seorang cewek yang sering banget dibully sama cewek paling cantik di sekolah tersebut. Tapi karena dia udah gak kuat lagi, dia itu ngadu ke gurunya kalau misalkan dia itu sering dibully. Nah si pembuli ini jadi marah banget dong sama dia. Semenjak saat itu cewek yang dibully langsung dikasih masker supaya dia itu gak bisa ngomong sama sekali. Dan juga rambutnya dibakar. Saat gurunya minta dia untuk lepas masker, dia itu gak berani sama sekali. Guys, sebelumnya bantu vote aku di banner sama-sama belajar. Kalian bisa vote Shira Antoinette 10 kali bahkan lebih. Jadi dia gak mau lepas masker karena dia takut kalau dia itu akan dibully lebih lagi. Lama-kelamaan dia itu mulai gak sanggup, akhirnya dia memilih untuk menghabisi dirinya sendiri. Tapi setelah dia meninggal, arwahnya itu masih gentayangan dan dia ingin balas dendam ke semua orang yang ngebully dia. Tapi untungnya ada satu cowok ini yang bisa melihat dia dan malah pacaran sama cewek ini. Cowok ini berusaha untuk mengeluarkan sisi baik dari setan ini supaya dia gak dendam lagi. Dan setelah banyak didoain, untungnya roh jahat dari setan ini bisa keluar dan dia bisa meninggal dengan tenang.